Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kita kembali di majelis ini dalam kajian kitab Taujihatul Islamiyah li Islahil Mujtama' wal Fard oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Kita melanjutkan pembahasan pada pertemuan yang lalu tentang al-jihad. Telah kita sampaikan bahwasanya al-jihad itu merupakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala yang berlaku sampai hari kiamat. Namun jihad sebagaimana ibadah-ibadah yang lain ada syarat-syaratnya. Di antara syaratnya adalah harus dengan perintah dari waliul amr, harus perintah dari pemimpin kaum muslimin. Tidak boleh seorang meneriakkan, menyeru manusia untuk berjihad sedangkan dia bukanlah seorang waliul amr. Tidak boleh pula pemimpin organisasi atau pemimpin gerakan-gerakan tertentu menyeru kaum muslimin untuk berjihad. Ya, sebagaimana yang terjadi di negeri kita, ada banyak orang-orang yang sok menjadi pemimpin, menjadi waliul amr, bahkan didapuk sebagai imam besar katanya, seenaknya sendiri menyeru manusia untuk berjihad. Namun ketahuilah jihad yang diserukan oleh orang-orang seperti itu adalah jihad yang batil, jihad yang salah, jihad yang tidak memenuhi syaratnya. Nabi SAW mengatakan, innamal imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yuttaqa bihi. Sesungguhnya pemimpin itu adalah perisai yang kaum muslimin berperang di belakangnya. Ya, maksud kata-kata berperang di belakang pemimpin berarti harus sesuai dengan komando pemimpin kaum muslimin. Dan pemimpin adalah yang memiliki atau yang memegang, mengatur urusan kaum muslimin, bukan yang cuman punya organisasi, yayasan atau gerakan-gerakan tertentu. Dan jihad sudah kita sampaikan tujuannya adalah li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Ya, jihad bukan untuk membela organisasi, membela tokoh atau membela golongan, tidak. Tapi jihad adalah untuk meninggikan kalimat Allah. Dan jihad itu masyru' min babil wasail lal ghayah. Jihad itu disyariatkan hanya sebatas sarana saja. Jihad itu adalah sarana, bukan tujuan. Tujuannya tadi untuk apa jihad tadi? Meninggikan kalimat Allah. Ya, bukan tujuan jihad itu, tapi hanya sebatas wasilah atau sarana. Kemudian juga kita sampaikan tentang macam-macam jihad. Ada jihadun nafs, berjihad melawan diri sendiri.
ada jihadus syaitan, berjihad melawan syaitan. Kemudian ayo kurang 2, jihad melawan orang kafir, dan yang ketiga jihad melawan ahli bid'ah atau ahli maksiat. Ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kita ambilkan dari ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Kita sampai pada poin yang ketiga, kata Syekh, jihadu hukamil muslimin. Ya, jihad melawan pemimpin kaum muslimin. Kata beliau, wa yakunu bitaqdimin nasihati lahum wa li a'wanihim. Jihad melawan pemimpin itu bukan dengan demo atau dengan mencaci maki pemimpin atau dengan membuat meme, gambar-gambar yang mencela pemimpin kemudian disebarkan di medsos. Bukan, itu bukan berjihad melawan pemimpin. Atau jihad kepada pemimpin adalah dengan kudeta, melengsarkan pemimpin kaum muslimin yang sudah ada. Akan tetapi berjihad kepada para pemimpin kaum muslimin adalah dengan menyampaikan nasihat kepada mereka atau kepada orang-orang yang dekat dengan mereka, ya, menteri-menterinya atau tangan kanannya dan yang semisal dengannya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasiha, agama adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, nasihat untuk siapa wahai Rasulullah? Ya, nasihat di sini bisa berarti nasihat seperti bahasa kita nasihat. Nasihat juga bisa berarti adalah menunaikan hak. Makanya di sini diartikan nasihat untuk Allah. Berarti maksudnya menunaikan hak Allah dengan beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nasihat wali kitabihi, nasihat untuk kitabnya, yaitu dengan membacanya, mengamalkannya, mentadaburinya, mengimaninya. Wali rasulihi, nasihat untuk rasulnya adalah dengan membenarkan sabda-sabdanya, ya, meneladaninya, mengikuti sunnahnya. Wali a'immatil muslimin, dan nasihat kepada pemimpin kaum muslimin, yaitu menunaikan hak-hak pemimpin. Nah, di antara hak pemimpin adalah menasehatinya, nasihat bahasa Indonesia ya, mengkritiknya, memberikan saran kepadanya. Itu termasuk bentuk menunaikan hak pemimpin. Tapi cara menasehatinya juga diatur di dalam syariat. Bukan saenake dhewe. Orang mengkritik pemimpin di media sosial, kemudian mengatakan kita sedang menjalankan hadis ad-dinun nasiha. Iya, kau menjalankan hadis ad-dinun nasiha, tapi caramu dalam mengkritik pemimpin itu tidak diajarkan oleh Nabi SAW dengan mengkritik di depan umum atau mengkritik di media sosial itu, atau dengan cara demonstrasi, mengumpulkan massa kemudian meneriakkan kritikannya di pinggir jalan. Ini juga bukan cara Nabi SAW. Cara mengkritik pemimpin yang diajarkan oleh Nabi, dan kita yakin sebaik-baik cara adalah cara siapa? Wa khairal hadi hadi Muhammad SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi. Nabi sudah memberikan cara bagaimana menasihati pemimpin. Dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ayyad bin Hunmin, di dalam riwayat Imam Ahmad, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, Nabi bersabda, man arada ayyan saha lidhi sultanin bi amrin fala yubdi alaniyah. Barang siapa yang punya nasihat untuk pemimpin, maka jangan dia tampakkan nasihat itu di depan umum. Ini sabda Nabi SAW. Walakin liyakhudh biyadi, tapi hendaklah dia gandeng tangan pemimpin itu. Wa yakhlu bihi, dan berdua-duaan dengannya. Fa in qabila minhu fadhak, kalau diterima nasihatnya maka itu yang diharapkan. Wa illa kana qad addalladhi alaihi, namun kalau tidak diterima maka kau sudah menunaikan tugasnya. Dia sudah menyampaikan nasihat, itu sudah sebatas itu. Tidak ada keharusan untuk memaksa pemimpin. Sebagaimana kita menasihati orang lain, apakah ada kewajiban untuk ya apa caranya orang itu harus berubah? Hah? Tidak, hanya sebatas apa kita?
menyampaikan. Urusan orang berubah atau tidak, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita coba tunjukkan satu dalil. Kita ini dosa kalau sampai nggak berhasil merubah orang. Ayo, tunjukkan satu dalilnya. Antum minta apa, selama anak punya tak kasih sama anak. Ya. Ini Ustaz dalilnya. Kita itu disuruh untuk menasihati orang sampai berubah. Nek gak berubah, kita dapat dosa. Ayo, mana dalilnya? Nabi saja ketika pamannya wafat dalam keadaan musyrik, siapa? Abu Thalib. Apakah Nabi berdosa? Hah? Apa Nabi nanti akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah? Kenapa pamanmu kok sampai nggak beriman? Tidak, karena tugasnya Nabi cuma apa? Menyampaikan. Wa ma 'alar rasuli illal balaghul mubin. Tidaklah tugas Rasul hanya balagh, menyampaikan saja. Ya, maka demikian juga menasihati pemimpin, mengkritik pemimpin, memberikan masukan saran kepada pemimpin, itu sebatas nasihat. Ya, diterima, dijalankan atau tidak, selesai tugasnya. Ya. Nah, terkadang nasihat tersebut kenapa nggak dijalankan sama pemimpin? Orang-orang kadang suudzon dulu. Oh, memang ini pemimpin ini angel kandhanane. Wis tak tekani, sudah tak nasihati baik-baik, ternyata tetap nggak dijalankan nasihat saya. Memang ini pemimpin nggak bisa pakai cara-cara yang halus ini. Harus apa? Iya, harus dikerasi ini memang ini. Harus didatangkan massa yang banyak supaya menuruti tuntutan-tuntutan kita. Kata para ulama, pemimpin terkadang tidak menjalankan nasihat karena pemimpin mempertimbangkan maslahat dan mafsadatnya. Ya, pemimpin itu melihat dengan penglihatan yang luas. Sedangkan rakyat penglihatannya itu cuma apa? Sempit. Rakyat tidak melihat seperti pemimpin melihat. Ya, rakyat itu tidak melihat seperti melihatnya pemimpin. Sebagian orang, kenapa Indonesia ini tidak mengirimkan TNI ke Palestina sana, ke Gaza sana, untuk memerangi orang-orang Yahudi? Oh, memang pemerintah ini antek-antek Zionis. Ya, padahal kan kita ini punya tentara. Kenapa nggak dikirimkan ke Gaza sana untuk memerangi Yahudi Zionis? Ya. Mungkin ada yang sudah menasihati pemimpin untuk mengutus pasukan ke sana. Atau kalau nggak mau mengutus TNI, biar kami saja, ya kan? Biar golongan kami saja, kelompok kami siap untuk berangkat berjihad ke sana melawan orang-orang Zionis. Ya, maka kita apresiasi semangatnya. Jangan disalahkan semangatnya. Ya, semangat untuk memerangi orang-orang kafir itu baik atau tidak? Baik. Tapi niat itu syai', sedangkan cara syai'un akhar. Niat dia untuk memerangi orang-orang kafir, terlebih Zionis, itu adalah niat yang baik, niat yang bagus. Nggak usah dikritik yang sisi sininya. Bagus itu, dan harusnya memang demikian. Seorang muslim itu menampakkan kebenciannya, menampakkan permusuhannya kepada orang-orang kafir. Itu iya. Tapi yang kita kritisi adalah caranya dia. Ketika dia tidak mendapatkan izin dari pemimpin pemerintah untuk berangkat berjihad ke Palestina, bukan berarti kemudian dia budal dewe. Ya, pemimpin ketika melarang engkau untuk berangkat ke sana, itu karena pemimpin melihat dengan penglihatan yang luas. Pemimpin tahu kondisi geopolitik, ya kan? Pemimpin tahu kondisi geopolitik bagaimana, siapa yang menjadi sekutu-sekutunya Zionis ini. Apabila ada keterlibatan orang Indonesia di situ, ya, keterlibatan Indonesia di dalam peperangan tersebut, maka akan menyebabkan nanti orang-orang Zionis akan berbalik menyerang siapa? Indonesia. Ya, sehingga ketika diserang akan banyak darah yang tertumpah, nyawa yang melayang, ya, kemudorotannya, kerusakannya lebih besar. Ya. Rakyat melihat nggak sisi itunya? Nggak melihat. Ya, rakyat penglihatannya sempit, modal cuma apa? Semangat saja. Bagus semangatnya. Ya, tapi pahami bahwasanya pemimpin itu melihat dengan pandangan yang luas. Ibarat seperti orang nonton bola, ya.
Orang kalau nonton bola itu penglihatannya beda sama pemain bolanya. Kalau orang nonton bola di TV itu penglihatannya luas dia itu. Atau nonton bola di lapangan, dia tuh bisa ngelihat satu lapangan. Terkadang ketika ada seorang pemain, ya, dia salah misalnya, maka akan dicaci maki sama penontonnya. Gak oper kono, iku sebelah kono iku kosong, goblok kan gitu biasanya kan. Biasanya lihat orang-orang main bal-balan gitu. Gak dioper nang kono wae. Nanti kita jawab, iya, kau bisa melihat dengan pandangan yang luas pergerakan musuh kemana, ya kan, temanmu ada di sisi mana, ya kan, di sebelah sini kosong atau tidak. Tapi kalau kau yang jadi pemain, bisa nggak kau ngelihat seperti itu? Nggak bisa. Iya, nggak bisa. Ya. Nggak dioper mburi wae, mburiku kosong padahal. Coba dioper mburi kari nendang gol iku mang. Memang dia ngelihat di belakang kosong? Nggak melihat dia. Ya, maka demikian pemimpin. Pemimpin melihat dengan pandangan yang lebih luas, sedangkan rakyat itu pandangannya kecil. Ya, kalaupun rakyat menasehati, bisa. Asalkan tadi caranya, harus berduaan dengan pemimpin. Kalau diterima selesai, kalau nggak diterima, cukup menasehati, bukan memaksa. Wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa amatihim. Dan nasihat kepada pemimpin kaum muslimin dan kepada keumuman kaum muslimin. Wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Semulia-mulianya jihad adalah kalimat yang hak di sisi pemimpin yang zalim. Perhatikan kata-kata inda. Inda artinya berada di situ, di sisi pemimpinnya itu, bukan di pinggir jalan. Ini sering dipakai sama orang-orang tentang dalilnya demo. Demo itu semulia-mulianya jihad, karena kita ketika demo mengucapkan ucapan yang hak di hadapan pemimpin, bukan di hadapan pemimpin itu, di pinggir jalan. Pemimpinnya kadang di dalam nggak nemui, atau pemimpinnya di tempat lain nggak nemui karena mempertimbangkan maslahat dan mafsadat. Maka kalau betul kau menjalankan hadis ini, harusnya pemimpin itu ada di hadapanmu, baru kau sampaikan nasihatmu. Maka itu cara yang syar'i. Ya, maka demikian kalau dikatakan bahwa kita ini ahlus sunnah ini adalah orang-orang yang selalu menyetujui kedzaliman pemimpin, maka keliru. Kita nggak ridho dengan kedzaliman pemimpin. Namun bukan berarti kemudian kedzaliman tersebut kita ingkari dengan cara-cara yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita mengingkarinya, iya kita mengingkarinya. Tapi menasehati pemimpin ada caranya. Ya, ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Syekh, wa bayanu tariqil khalasi min dhulmil hukami alladzina hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina wa an yatubal muslimuna ila rabbihim. Kata beliau, cara untuk melepaskan diri dari kezaliman pemimpin yang zalim. Bagaimana cara kita supaya cara kita untuk selamat dari kezaliman pemimpin? Ada pemimpin yang zalim. Gimana cara kita selamat dari pemimpin yang zalim ini? Apakah dengan cara melengsarkan pemimpinnya? Ya, lihat yang terjadi di Sudan itu. Ya, dari sejarah mereka itu terus berguling, pemimpin satu di demo, di kudeta, ganti pemimpin lagi, di kudeta, ganti pemimpin lagi. Apa yang dihasilkan? Pertumpahan darah, nyawa yang melayang. Ya, maka cara untuk supaya terlepas dari kezaliman pemimpin yang zalim bukan dengan mengkudetanya. Yang mana pemimpin ini, kata beliau, hum min jildatina. Pemimpin itu juga dari bangsa kita juga. Yang artinya pemimpin kita ini 11-12 sama siapa? Rakyatnya. Karena pemimpin juga diambil dari mana? Dari rakyat. Antum punya satu keranjang apel busuk, kemudian antum ambil satu untuk dijadikan sampel contoh bagi satu keranjang ini.
Kira-kira yang antum dapatkan, antum apel yang apa? Yang busuk. Sama. Karena memang keranjangnya isinya busuk. Maka untuk memperbaiki pemimpin tersebut, yang mana mereka pemimpin ini dari kulit-kulit kita juga, dari bangsa kita juga, dari rakyat. Wa yatakallamuna bi alsinatina. Pemimpin itu juga berbicara, berbahasa dengan bahasa kita juga. Pemimpin ini bukan alien dari luar planet, bukan. Ya, pemimpin juga bukan dari negara lain, tapi pemimpin juga dari bangsa kita sendiri. Bagaimana caranya? Huwa an yatubal muslimuna ila rabbihim, yaitu dengan cara kaum muslimin bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang diperjuangkan oleh dakwah salafiyah dalam memperbaiki pemimpin, yaitu dengan memperbaiki apanya? Rakyatnya. Rakyatnya diajak untuk bertobat kepada Allah, untuk bertauhid kepada Allah. Mau ganti pemimpin 1000 kali, rakyatnya bobrok, tetap tidak akan merubah keadaan. Jadi lucu orang-orang ngomong, wah, kita ini rindu dengan sosok yang adil seperti Umar ibn Khattab. Kita ingin pemimpin seperti Umar ibn Khattab. Bukan gak eruh Umar kaya apa? Iya. Yang diketahui dari Umar hanya sebagian kecil yang enak-enak tok sesuai dengan dia. Di zaman Umar ibn Khattab, beliau punya satu aturan, la yabi'u fi suqina hadza illal faqih. Tidak boleh ada yang melakukan jual beli di pasar kecuali orang yang paham fikih jual beli. Jadi kalau diadakan aturan, pemimpin sekarang tiba-tiba mengeluarkan aturan, pedagang harus bersertifikat. Ya, pedagang harus bersertifikat, punya ilmu tentang al-buyu', fikih buyu', fikih jual beli. Gak oleh uang sembarangan dodolan. Umar hidup di zaman sekarang, bikin aturan kayak gitu di Indonesia. Dia apa sama rakyat Indonesia? Di demo. Wah, ini mata ini rezeki kita ini. Wah, ini melemahkan ekonomi kita ini. Ditahunya cuman yang enak-enak toh. Umar ini wah, ingin memperbaiki jalan, Umar ini keliling melihat rakyatnya. Yang dilihat cuman itunya toh. Nggak lihat bagaimana ketegasan Umar terhadap kesyirikan. Ketika pohon yang diduga sebagai pohon syajaratu bai'atir ridwan, pohon yang dijadikan sebagai bai'at ridwan, yang Nabi dan para sahabat berbaiat di bawah pohon itu, yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fat, laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Pohon tersebut di zaman Umar ibn Khattab diapakan? Ditebang. Padahal itu situs sejarah. Ya, itu adalah situs sejarah. Umar hidup di zaman sekarang, membuat aturan kayak gitu, situs-situs yang dikeramatkan hancurkan. Diapakan Umar? Tuduh Wahabi. Ya, Umar langsung dituduh Wahabi. Maka nggak akan bisa kalau yang diganti adalah pemimpinnya. Maka cara yang terbaik adalah dengan memperbaiki rakyatnya. Kalau nggak salah kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan, "Lau annan nas idza batulu min qibali sultanihim fada'awullaha lam yalbathu an yarfa'allahu dzalika anhum." Seandainya manusia itu kalau diuji dengan pemimpin yang zalim sama Allah, seandainya mereka berdoa kepada Allah, maka nggak lama, ya, nggak lama kondisi mereka itu akan diangkat sama Allah. Musibah pemimpin zalim itu akan diangkat sama Allah. Walakinnahum yafza'una ila saif, tapi mereka kesusu menghunuskan pedang, yakni memberontak. Fayukaluna ilaihi, maka musibah itu semakin ditimpakan kepada mereka. Maka kalau kita tahu pemimpin yang zalim itu adalah musibah, maka tidaklah musibah itu datang kecuali sebab apa? Dosa-dosa manusia. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Tidaklah musibah menimpa kalian kecuali karena sebab dosa-dosa kalian. Makanya kalau ingin supaya kita ini dihilangkan musibah berupa pemimpin yang zalim, maka kata beliau, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah menceritakan tentang Bani Israel. Tapi ceritanya Bani Israel nanti. Baik, bertobat kepada Allah wa yusahhihu aqidatahum, dan memperbaiki akidah mereka, akidah kaum muslimin. Betapa di negeri kita kaum muslimin akidahnya luar biasa, warna-warni. Masih banyak yang percaya kelenik-kelenik, ya kan? Masih banyak yang percaya khurafat-khurafat. Ya, itu yang perlu diperbaiki. Wa yurubbu anfusahum wa ahlihim 'alal islamis sahih. Kemudian mendidik mereka dengan Islam yang sahih, Islam yang benar, Islam ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam ala para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diupayakan oleh Ahlus Sunnah, oleh dakwah salafiyah dalam memperbaiki kaum muslimin negeri ini adalah dengan mengajarkan kepada kaum muslimin Islam yang sahih. Ya, bukan dengan langsung menggulingkan pemimpin, tidak. Liqaulihi ta'ala, semua itu berdasarkan firman Allah dalam surah Ar-Ra'd. Dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Allah mengatakan, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum sampai mereka merubah pemimpin mereka. Lu kok diem tok antum? Iya, itu harusan. Sensore ku murupno jamaah. Ya, kalau anak ngomong kayak gitu berarti gak tepat ini. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum sampai mereka merubah pemimpinnya, melengsarkan pemimpinnya. Ya, sensor antum langsung murup itu. Loh. Iya. Kok gak tepat ini? Wa ila dzalika asyara ahadud du'ati al-mu'asirina biqauli. Nah, atas dasar inilah salah seorang dai kontemporer di zaman sekarang, maksudnya zaman Syekh ini, mengatakan, aqimu daulatal islami fi qulubikum takum lakum ala ardikum. Dirikanlah daulah Islam, negeri Islam di dalam hati kalian. Yani masing-masing rakyat menerapkan syariat Islam bagi diri sendiri, maka kelak akan tegak daulah Islam, negeri Islami. Jadi kalau ingin negeri kita ini adalah negeri yang Islami, maka syaratnya tegakkan negeri Islam di mana dulu? Di diri sendiri dulu. Tahu enggak siapa yang mengucapkan ini? Antum pasti akan tercengang-cengang. Siapa yang mengucapkan kalimat ini? Makanya nggak disebutkan namanya. Siapa? Sayyid Qutb. Sayyid Qutb yang mengucapkan ini. Iya. Ya makanya benar, ucapannya benar, dinukil, tapi orangnya namanya nggak disebutkan. Kenapa? Karena dia sendiri menyelisih ucapannya. Ya, dia sendiri menyelisih ucapannya. Dia yang merangsang rakyat untuk memberontak kepada pemimpin. Padahal dia punya ucapan yang sesuai, yaitu dirikanlah negeri Islam pada diri kalian, niscaya akan tegak negara Islam kepada kalian. Tapi ternyata prakteknya nggak dijalankan. Ya. Maka di sini ucapannya betul. Wa kadzalika fala budda min islahil qaidati li ta'sisil bina'i 'alaiha ala wa huwal mujtama'. Kata beliau, dan juga hendaklah memperbaiki kaidah yang fungsinya adalah untuk menguatkan menguatkan bangunan. Yaitu maksudnya bangunan di sini adalah rakyatnya. Jadi kita memperbaiki tauhid mereka, memperbaiki akidah rakyat, itu adalah memperbaiki pondasinya, di mana rakyat itu adalah bangunannya. Ya, atau kalau diibaratkan juga, pemimpin itu adalah bangunan, sedangkan rakyat itu adalah pondasi. Maka yang diperbaiki adalah pondasinya dulu, yaitu rakyatnya yang diperbaiki. Kalau lebih bisa menggambarkan ini, yang lebih tepat itu ini apa? Tanaman. Antum kalau mendapati tanaman yang layu atau tanaman yang tidak berbuah, ya,
Kira-kira yang antum perbaiki apanya? Pucuk rantingnya? Nah, apanya? Akarnya yang diperbaiki, bukan pucuknya. Pemimpin ini kan pucuk ya. Ya, bukan pucuknya yang diperbaiki, tapi bawahnya, yakni rakyatnya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman ini di dalam surah An-Nur. Ya, surah An-Nur ayat 55. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Allah mengatakan, Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang beramal soleh, bahwa Allah akan menjadikan mereka khalifah di atas muka bumi ini, sebagaimana Allah jadikan atas orang-orang sebelum mereka. Dan Allah akan teguhkan bagi mereka agama yang telah Allah ridhoi ini. Dan Allah akan merubah ketakutan mereka menjadi keamanan. Ya, kita kan sering hidup dalam kondisi kekhawatiran. Oh, sesuk mangan opo? Wah, iki bensin munggah iki. Ya opo iki kok dodolane harga melambung tinggi tuh. Kita ini sehari-hari hidup dalam kekhawatiran, ketakutan. Maka kata Allah, apa syaratnya kalau Allah ingin merubah ketakutan kita menjadi rasa aman? Syaratnya ya'budunani, bukan disuruh ganti pemimpin, bukan. Ya'budunani, mereka beribadah menyembah hanya kepadaku, la yusyrikuna bi syai'a, dan mereka tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Dan barang siapa yang kafir setelahnya, maka merekalah orang-orang yang fasik. Ya. Baik, maka ini berjihad melawan pemimpin, sekali lagi bukan dengan cara melengsarkannya, mengkudetanya, memberontaknya, atau mencaci makinya di mimbar-mimbar atau di medsos, atau mendemonya yang mengkritik di depan umum, tidak. Tapi caranya adalah dengan menasehatinya secara diam-diam, ya, menasehatinya secara diam-diam dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan yang berikutnya, jihadul kuffar wasyuyu'iyyin wal muharibina min ahlil kitab. Ya, berjihad melawan orang-orang kafir, wasyuyu'iyyin, ya syuyu'iyyin ya komunisme, orang-orang komunis, wal muharibin, dan orang-orang yang memerangi, maksudnya memerangi kaum muslimin. Karena sudah kita sampaikan, tidak semua orang kafir boleh untuk diperangi alias dibunuh. Yang boleh dibunuh cuman kafir apa? Yang selain itu kafir apa? Zimmi, musta'man, dan mu'ahad. Ya. Min ahlil kitab, baik dari kalangan ahlul kitab, yaitu al-Yahud dan Nasara. Wa yakunu, dengan cara apa kita berjihad melawan orang-orang kafir? Bil mal, dengan harta, wan nafsi, dengan jiwa raga, wal lisan, dan dengan lisan, hasbal istita'ah, tergantung dari kemampuan masing-masing. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, itu semua berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Berjihadlah melawan orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, dengan harta-harta kalian, dengan jiwa-jiwa kalian, dan dengan lisan-lisan kalian. Ya, dengan harta maksudnya dengan menginfakkan harta untuk para mujahidin misalnya, atau untuk para dai-dai yang mereka membantah orang-orang kafir. Ya. Dengan jiwa, nah, dengan jiwa artinya berperang langsung di medan peperangan, dan dengan lisan-lisan kalian, yaitu dengan bantahan-bantahan, ya, atau tulisan-tulisan. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, jihadul fusaq wa ahlil ma'asi, berjihad melawan orang-orang fasik dan pelaku maksiat. Wa yakunu bil yad, dengan cara
yaitu mencegah kemaksiatan mereka dengan tangan. Ini sudah kita bahas pada bab sebelumnya tentang amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu dengan tangan. Apabila memang kita memiliki power, memiliki kuasa, seperti kalau ada orang yang minum khamr di rumah kita, ya, atau di kantor kita misalnya, ya, maka boleh untuk kita cegah kemungkaran tersebut dengan melarang dia. Kalau nggak mau, diusir, ya, karena kita punya power di situ. Ya, atau kalau nggak bisa, fa'ilam yastati', kata Nabi ya dalam hadisnya, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia rubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bi lisanih. Kalau nggak mampu, maka dengan lisan. Oke, mungkin orang ini tidak dalam wilayah kekuasaan kita maksiatnya, tapi dia berada di tempat yang bukan wilayah kita. Maka kita mengingkarinya dengan lisan. Kita nasihatkan kepada dia, ya akhi, apa yang kau lakukan ini adalah perbuatan yang haram. Bertakwalah kepada Allah, bertobatlah kepada Allah, berhentilah dari maksiatmu. Ya, maka ini cara berjihad melawan orang fasik dengan lisan. Fa'ilam yastati', tapi kalau tetap nggak mampu, karena mungkin melihat kemudorotannya lebih besar. Seperti misalnya Anda seorang diri, ya, kemudian ingin mengingkari 10 orang yang sedang minum khamr, ya, antum seorang diri, ya, ada preman lagi duduk-duduk cangkruan minum khamr, kemudian antum mengingkari dengan lisan, antum yang dikepruk sama botolnya, ya. Ini yang sudah pernah kita sampaikan, namanya amar ma'ruf nahi mungkar harus mempertimbangkan apa? Maslahat dan mafsadat, bukan bonek, ya, bukan bodoh nekat. Ada orang-orang bodoh mengatakan, kalau kau berani, ya, langsung datangi, ya, kalau kau berani langsung datangi, jangan cuma bisa di mimbar-mimbar saja. Iya, kalau misalnya memang kita tahu tidak ada kemudorotan di situ, maka iya, nggak masalah. Ya, tapi kalau kita tahu bahwa kemudorotan di sana lebih besar, maka ya kita ngapain? Amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tahu kemudorotan amar ma'ruf nahi mungkar itu lebih besar, maka kalau memang tetap nggak bisa dengan lisan karena kemudorotannya besar, atau mungkin karena maksiatnya itu dilakukan di tempat yang lain, di tempat yang jauh dari kita, seperti kita melihat ada berita di negeri mana gitu sedang terjadi kemaksiatan, ya, sedang terjadi kemungkaran, sedangkan kita ada di Indonesia, kemungkarannya terjadi di Amerika misalnya, maka kita mampu nggak untuk mengingkarinya dengan tangan? Nggak bisa. Dengan lisan? Nggak bisa. Belani antum naik pesawat ke sana, tutup kono cuman ngingkari tok terus balik Surabaya mana? Kok cek belani? Ya. Maka nggak bisa, maka mengingkari dengan hati. Apa dengan hati itu? Nggak suka dengan kemaksiatan itu. Ya, nggak suka. Dan dia berharap semoga kemaksiatan tersebut tidak terjadi di negeri kita. Dan misalnya ada kita lihat berita dilegalkannya pernikahan sesama jenis. Ya, kita melihat berita itu nggak suka kita, dan kita berharap jangan sampai itu terjadi di negeri kita. Ini namanya mengingkari dengan hati, yaitu menampakkan barok, ketidaksukaan, ya, menampakkan kebencian. Harus ada kebencian di dalam diri kita tentang maksiat itu, bukan malah seneng. Kapan yo Indonesia ngene ngono? Naudzubillah. Wadzalika adhaful iman, dan itulah selemah-lemahnya iman, karena dia hanya bisa mengingkari dengan hatinya. Kemudian yang keenam, jihadus syaitan. Ini ringkasan ya dari yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Jihadus syaitan, berjihad melawan asyaitan. Wa yakunu bimukhalafatihi. Kita berjihad melawan syaitan adalah dengan menyelisihi syaitan itu. Setan ngajak apa? Antum selisihi. Ya, setan mengajak kepada kesyirikan, antum lawannya tauhid. Setan mengajak kepada bid'ah, antum menempuh lawannya, yaitu sunnah. Wa adamittibai wasawisihi, dan tidak mengikuti bisikan-bisikannya. Ya, tidak mengikuti bisikan-bisikan asyaiton. Jadi jangan dianggap terkadang bisikan dalam diri kita itu,
Kita kan kadang overthinking ya. Kita terkadang di dalam diri kita ada kepikiran ini, kok moro-moro tahu punya ide begini, ide begini, kok tahu-tahu mikir seperti ini. Dari mana itu? Jangan dianggap itu dari murni dari diri kita, enggak. Di situ ada peran siapa? Asyaiton. Ya. Seperti ada kasus orang itu sampai memikirkan ketika melihat alam semesta ini yang begitu indah, maka dia mengatakan ini semua ciptaan Allah. Karena segala sesuatu itu pasti ada yang menciptakan. Maka lantas kemudian tahu-tahu kepikiran dia. Loh, terus kalau segala sesuatu ada yang menciptakan, Allah itu ada, maka siapa yang menciptakan Allah? Ya. Nah, ini munculnya dari siapa? Dari syaitan. Nah, maka yang seperti ini harus dijauhkan, harus dihilangkan. Bahasanya apa yang dia pikirkan itu berasal dari syaitan. Dan kalau sudah itu hinggap, berarti kan ini syubhat. Maka syubhat itu dihilangkan dengan apa? Kalau syahwat dihilangkan dengan taubat. Kalau syubhat itu dilawan dengan apa? Ilmu. Disinilah pentingnya orang yang berilmu. Antum kalau punya pikiran kayak gitu, bisa nggak antum tepis? Bisa. Ya, alhamdulillah antum diberi ilmu. Tapi coba kalau orang-orang awam yang nggak berilmu, dia akan larut dalam pertanyaan itu. Siapa ya yang menciptakan Allah ya? Berarti ada yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, naudzubillah. Maka di sini nampak jelas bagaimana pentingnya talabul ilmi, pentingnya ilmu. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surah Fatir, ya, dalam surah Fatir ayat yang ke-6 kata Allah, "Innasyaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Jadi ojo dianggap jadi konco, jangan didadekno konco. Allah mengatakan aduwwun lakum, itu musuh bagi kalian. Fattakhiduhu aduwwa, maka perlakukan dia sebagai musuh. Jangan diperlakukan sebagai teman. Ada orang-orang yang berteman dengan setan. Ada enggak? Siapa ayo? Kalau yang dari kalangan jin, dukun. Ya. Setan itu dari dua kalangan ya, dari jin dan manusia. Sebagaimana dalam surat Al-An'am Allah mengatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan setiap nabi punya musuh-musuh berupa setan-setan dari kalangan jin dan manusia. Ya, mereka sama, baik dari kalangan jin manusia, yaitu mengajak manusia untuk bermaksiat kepada Allah, mengajak kepada kesesatan, mengajak manusia untuk meninggalkan perintah Allah, meninggalkan agama Allah. Jadi kalau Anda punya teman yang modelnya kayak gini, maka dia syaitan. Ya, ngajak kepada maksiat, menghalangi Anda dari jalan kebenaran. Ya, maka dia itu syaitan. Nah, kalau sudah tahu dia syaitan, ojo didadekno konco. Ya, jangan dijadikan teman. Kalau sudah tahu demikian. Innama yad'u hizbahu, sesungguhnya syaitan mengajak pasukan-pasukannya supaya mereka sama-sama menjadi penghuni neraka, ngejak bolo. Setan iblis nggak mau ijenan nang neraka. Makanya ngejak bolo, ceake sing mlebu neraka, dadi gak ijenan. Nah, yang sifatnya sebagian orang kan gitu ya, nggak mau sendirian, ya, dia ngejak yang lain supaya sama-sama sengsara seperti dia. Ini hasad. Hasad yang paling buruk, yang paling jelek adalah hasadnya iblis ini. Apa itu? Iblis itu sudah nggak ada keinginan pengen masuk surga, nggak. Kata para ulama, diantaranya Imam Ibnu Rajab, beliau menyebutkan iblis itu sudah nggak ada keinginan hasrat untuk masuk surga. Karena iblis tahu bahwasanya dia sudah divonis neraka. Maka sudah, dia nggak punya keinginan untuk masuk surga. Apa yang diinginkan sama dia? Kalau saya terpuruk di neraka, maka demikian juga Adam juga harus terpuruk di neraka. Harus juga keluar dari surga seperti saya. Kok enak Adam nang surga? Nggak cukup cuman Adam saja. Anak keturunan Adam juga pingin diseret sama dia ke neraka. Ada orang hasad itu, hasad yang umum,
yaitu pingin supaya kenikmatan orang lain pindah ke dia. Misalnya ada dua pedagang, yang satu laris, akeh pembeli ini, yang satu gak payu. Nah dia pengen supaya pelanggan-pelanggannya sebelah ini pindah ke dia. Ini umum ya, umum. Ada yang lebih buruk. Ketika dia ini bangkrut, gak payu dagangan nih, dia nggak pengen pelanggan sebelah ini pindah ke dia, gak PPN itu pelanggan ini. Kalau aku bangkrut, maka kau juga harus bangkrut. Ngono. Ngerti maksudnya ya? Ya. Bingung nggak? Ulangi ya. Ulangi. Jadi kalau yang model pertama itu model yang umum, di mana dia melihat tetangga sebelah itu jualannya lebih laris daripada dia, maka dia pengen supaya pelanggan-pelanggan sebelah ini, customernya sebelah pindah ke dia. Ya, gimana caranya? Entah disebarkan, bakso ini babi ku misalnya, ya kan? Disebarkan isu-isu yang dusta, biar pelanggan sebelah pindah ke dia. Ini umum ya, kayak gitu ya. Banyak. Tapi jangan sampai antum yang jadi pelakunya. Nah, cara yang kedua atau hasad yang kedua, dan ini yang paling jelek, ketika dia sadar bahwa dia ini nggak payu dagangannya, bangkrut, sedangkan tetangganya semakin laris dagangannya, maka dia nggak ada hasrat untuk mengambil customer sebelah. Saya nggak pengen customer itu. Yang saya pengen adalah sebelah ini juga bangkrut seperti saya. Dia merasakan penderitaan seperti penderitaanku. Nah, ya kan? Ini hasad yang paling jelek, hasadnya iblis. Makanya dia mengajak anak keturunan Adam ke neraka juga, ngoncoi deh. Dan dia nanti di neraka khutbah. Iya, khutbah. Khutbahnya iblis. Disebutkan oleh Allah dalam surat Ibrahim. Nanti baca sendiri surat Ibrahim atau ayat keberapa. Allah mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala syaitanu lamma qudiyal amr. Dan setan, maksudnya iblis, berkata setelah perkara sudah ditentukan, diputuskan pada hari kiamat, maka iblis berkata, qala syaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Iblis berkhutbah kepada penghuni neraka, sesungguhnya Allah menjanjikan kalian dan Allah tepati janjinya sekarang ini, dan aku juga sama menjanjikan kalian, tapi tak prank, ya, tapi aku menyelisihi janjiku. Ya, wa ma liya alaikum min sultan, dan aku tidak punya kuasa untuk memaksa kalian ikut aku. Dulu ketika di dunia, kata iblis, aku nggak punya power untuk memaksa kalian ikut aku. Ya, wa ma liya alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabatum li. Aku cuman mengajak kalian dan kalian yang mengiyakan ajakanku. Fala talumuni walumu anfusakum. Maka jangan kalian mencela aku, menyalahkan aku gara-gara masuk neraka ini, tapi salahkan siapa? Diri kalian. Ya, kalau dipikir-pikir, iya, iblis ini nggak punya power untuk memaksa kita. Bisa nggak iblis? Nggak bisa maksa kita. Iblis cuma bisa ngejak. Ya ngejak tok, ngundang. Awak dhewe sing teko sing melok, berarti sing salah. Ya, maka jangan sampai kita menjadi kroni-kroninya iblis yang menemani dia di neraka, waliyadzubillah. Kemudian yang ketujuh, jihadun nafs, berjihad melawan jiwa, melawan diri sendiri. Wa yakunu bimukhalafatiha, berjihad melawan hawa nafsu adalah dengan menyelisihi hawa nafsu, ojo dituruti. Ya, hawa nafsu pengen menumpuk harta yang banyak, ya, ingin menimbun harta dan tidak menginfakannya di jalan Allah, dimeloi, dituruti. Hawa nafsu pengennya berzina, dimeloi. Ya, hawa nafsu pengen untuk menumpahkan darah seseorang, diikuti. Jangan. Ya, dengan menyelisih hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu nanti disebutkan dalam surat Yusuf,
la ammaratun bisu, mengajak manusia kepada keburukan. Wa hamluha ala taatillah, dan menyeret, membawa hawa nafsu itu untuk taat kepada Allah. Jadi jangan mau diatur sama hawa nafsu. Hawa nafsu itulah yang diseret menuju ketaatan kepada Allah. Makanya yang menuruti hawa nafsu itu disebut sebagai budak-budak hawa nafsu. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kau melihat orang-orang yang menjadikan Tuhannya itu adalah hawa nafsunya? Dia disetir sama hawa nafsunya. Jangan. Kita yang nyetir hawa nafsu itu, kita yang menundukkan hawa nafsu itu. Wajtina bima'asihi, dan juga meninggalkan kemaksiatannya. Jadi hawa nafsu diseret, dipaksa tunduk untuk taat kepada Allah dan meninggalkan maksiat. Qala ta'ala ala lisani imra'atil aziz allati i'tarafat allati i'tarafat bimurawadatiha li Yusuf. Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisan seorang wanita, yaitu Imra'atul Aziz, yang disebut namanya siapa? Zulaikha. Ya, tapi tidak disebutkan nama ini di dalam Al-Quran. Setelah dia mengakui bimurawadatiha, mengakui bahwasanya dia yang merayu Yusuf. Yang kisah di dalam surat Yusuf itu, kan dia ini yang mengajak Yusuf untuk berzina, tapi dia nggak ngaku. Justru dia yang menuduh Yusuf yang mengajaknya berzina. Dan dia mengakui bahwasanya dia yang mengajak Yusuf untuk berzina. Dia mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi, dan aku tidak akan melepaskan jiwaku, melepaskan hawa nafsuku, menjadikan hawa nafsuku itu liar. Kenapa? Innan nafsa la ammaratun bisu. Karena kalau dilepaskan hawa nafsu ini, maka hawa nafsu pasti akan memerintahkan kita untuk berbuat keburukan. Jadi jangan dibuat liar hawa nafsu ini, karena pasti akan mengajak kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Rabbku. Ya, inna rabbi ghafurun rahim, sesungguhnya Rabbku maha pengampun lagi maha penyayang. Qala syair, seorang penyair pernah berkata, penyair ya, bukan musisi, awas. Wa khalifin nafsa wasyaitana wa'sihima. Kata seorang penyair, dan selisihilah hawa nafsu dan syaitan. Wa'sihima, dan durhakalah engkau kepada hawa nafsumu dan kepada syaitan. Ya, bermaksiatlah engkau kepada hawa nafsumu dan kepada syaitan. Artinya hawa nafsumu kalau pengen ini, ojo dituruti. Nah, itu kan berarti Anda bermaksiat kepada hawa nafsu, durhaka kepada hawa nafsu, nggak taat sama hawa nafsu. Demikian juga syaitan, ojo dituruti, tapi bermaksiatlah engkau kepada syaitan. Wa in huma mahadaka an-nusha fattahim. Ya, meskipun dua hal ini, yaitu setan dan hawa nafsu itu, ya, meskipun mereka ini bertutur kata dengan tutur kata yang baik seperti seorang penasehat, ya, meskipun dihiasi dengan ya kebaikan-kebaikan, ya, hawa nafsu pengen untuk berzina, maka dihiasi oleh syaitan bahwasanya ini bukan termasuk zina yang dilarang, ya, ini dibolehkan, kan ada pendapat ulama yang membolehkan gitu, ya, trik-triknya kayak gitu, untuk supaya seakan-akan itu indah, seakan-akan itu bagus. Makanya iblis ketika membujuk Adam, iblis mengatakan, inni lakuma laminan nasihin, sesungguhnya aku ini menasehatimu, ya, ngakunya sebagai penasehat, ternyata penyesat. Ya, fattahim, maka curigai, ya, jangan diiyakan. Nah, kemudian bab ini ditutup dengan doa, Allahumma waffiqna li an nakuna minal mujahidin al-amilina al-mukhlisin. Ya Allah, berikan taufik kepada kami agar kami menjadi seorang mujahid yang berjihad di jalan Allah,
yang mengamalkan amal-amal soleh lagi ikhlas, ya, yang ikhlas karena Allah. Ya, ini yang poin penting juga. Kata Nabi SAW, man mata walam yaghzu walam yuhaddits nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin minan nifaq. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia belum pernah berjihad dan tidak ada di dalam dirinya keinginan sama sekali untuk berjihad, jihad yang syar'i, ya, tidak ada keinginan di dalam hatinya sama sekali untuk berjihad, maka dia mati di atas salah satu cabang kemunafikan. Ya, maka kita tanamkan dalam diri kita harus punya cita-cita untuk berjihad, ya, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Entah dengan harta, dengan lisan, dengan tulisan, ya, atau dengan jiwa raga kita, harus ada di dalam diri kita perjuangan untuk membela agama Allah. Namun harus di atas ilmu, harus ikhlas karena Allah, bukan cuma modal semangat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, sini ada pertanyaan. Apakah kesesatan seorang istri, ketaatan ya, apakah ketaatan seorang istri kepada suami memiliki konsep seperti ketaatan rakyat kepada pemimpin, termasuk dalam kesabaran istri kepada suami? Ya, ya, ketaatan seorang istri kepada suami itu sebagaimana ketaatan rakyat kepada pemimpin, yaitu selama itu bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ditaati dan sesuai dengan sesuai dengan kondisi istri. Artinya kan yang nggak boleh itu la ta'ata li makhluqin fi maksiati al khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau itu dalam maksiat kepada Allah. Jadi sama, kita ini nggak boleh taat sama pemimpin kalau perintah pemimpin itu maksiat. Maka demikian juga istri tidak boleh taat kepada suami kalau perintahnya suami ini maksiat. Tapi ada juga yang bukan maksiat dan nggak wajib ditaati oleh istri, yaitu perintah-perintah yang di luar kemampuan istri. Baik, betulin genteng yang bocor, maksiat bukan? Ya. Bukan. Panas. Apa? Panas. Disuruh betulin genteng yang bocor, bukan maksiat. Betulin genteng bocor bukan maksiat. Tapi apakah istri wajib taat sama suami? Nggak wajib, karena itu di luar kemampuan wanita. Ya, maka ada batasan-batasan di mana perintah suami itu yang memang wanita secara fitrahnya di luar kemampuannya. Ya. Disuruh apa misalnya? Nah, disuruh ngangkat beras 25 kilo. Nah, itu bawa itu beras 25 kilo bawa ke dalam. Ya. Nah, ini juga nggak ada kewajiban bagi istri untuk mengerjakan, mentaati suami dalam hal-hal yang memang di luar fitrahnya sebagai wanita. Ya, tapi kalau sepanjang itu bukan kemaksiatan, maka istri wajib untuk mentaatinya. Ya, dan istri mampu, wajib untuk mentaatinya. Nah, wallahu a'lam. Dan menasihati pemimpin, suami sama seperti menasihati pemimpin. Jangan di depan umum, alias jangan di depan anak-anak. Ya, tapi berdua-duaan dengan suami. Ketika sudah di kamar berdua-duaan, nggak boleh menasihati suami di depan anak-anak. Ya, wallahu a'lam. Ini ada sebagian ustaz kita itu bilang bahwasanya Syekh Fauzan itu menukil perkataan Syekh Qutb di kitabnya, salah satunya yang kitab fikih itu kan, Lukman gitu. Kalau mau tasdir Syekh Fauzan dulu, karena Syekh Fauzan yang menukil perkataan Syekh Qutb. Ya. Ada ulama-ulama yang menukil ucapan ahli bid'ah. Seperti misalnya ini, Syekh Muhammad bin Jamil Zainu menukil ucapan tokoh ahli bid'ah yaitu Sayyid Qutb. Ini dijadikan alat oleh sebagian orang tentang bolehnya kita ini
ya mendukung atau membaca kitab-kitabnya ahli bid'ah, atau dipahami ini berarti merekomendasikan tokoh-tokoh ahli bid'ah itu, merekomendasikan Sayyid Qutb. Maka dibantah oleh para ulama bahwasanya sekedar menukil itu tidak dipahami berarti dia menyetujui pemikirannya. Lihat saja track recordnya, nah gitu. Memang ada menukil ucapan Sayyid Qutb. Memang dia ini setuju dengan pemikirannya Sayyid Qutb. Dia ini memang mendukung Sayyid Qutb itu. Nah, ini penukilan seperti ini yang memang kita permasalahkan, karena track recordnya dia ini memang mendukung ya ahli bid'ah, pemikiran ahli bid'ah. Adapun kalau yang menukil ini adalah dari kalangan ahlus sunnah, menukil ucapan tokoh ahli bid'ah, tapi ternyata kita lihat track recordnya membantah si ahli bid'ah tersebut, berbeda jauh akidahnya dengan tokoh ahli bid'ah tersebut, maka nggak bisa dipahami penukilannya ini berarti setuju dengan tokoh ahli bid'ah itu. Paham ya maksudnya ya? Ya. Jadi perlu dibedakan antara dua hal ini. Lihat bagaimana track recordnya dia. Kalau tokoh-tokoh orang-orang pergerakan Ikhwanul Muslimin, mereka menukil ucapannya Sayyid Qutb, ya memang karena cocok dengan Sayyid Qutb. Ya, karena memang mereka nggak pernah membantah Sayyid Qutb, aliran. Ya, adapun kalau Syekh Shalih Fauzan atau mungkin ini Syekh Muhammad Jamil Zainu yang kita kenal, mereka ini adalah ulama ahlus sunnah. Ya, di atas pemahaman as-salaf. Menukil ucapan ahli bid'ah, maka kita lihat track recordnya, apakah sejalan dengan si ahli bid'ah itu? Oh, ternyata tidak sejalan. Berarti mereka hanya sebatas menukil saja, bukan setuju terhadap pemikiran orang yang dinukil itu. Paham ya maksudnya ya? Apa berarti begini, bedakan menerima kebenaran dengan mencari kebenaran? Ya, bisa juga demikian. Seperti yang setan menggoda Abu Hurairah. Iya, bedakan antara menerima al-haq, qabulul haq dengan tolabul haq. Kalau menerima kebenaran dari siapa saja, hatta dari ahli bid'ah, kita terima kalau memang itu kebenaran seperti ini. Sayyid Qutb mengucapkan ucapan yang benar, maka iya kita benarkan. Nggak boleh kita dustakan hanya gara-gara dia ini ahli bid'ah. Tapi bukan berarti kemudian kita ini mencari kebenaran pada Sayyid Qutb ini. Kita baca buku-bukunya, tidak. Karena kita tahu pemikiran Sayyid Qutb ini menyimpang dari jalan kebenaran. Ya, bisa dipahami ya. Antum kalau dapat emas di tumpukan sampah, antum ambil enggak? Antum ambil. Tapi apakah antum meker-eker sampah? Tidak. Untuk cari emas? Enggak. Kalau cari emas ya di toko emas sana atau di tambang sana. Ya, nah, wallahu a'lam. Ini yang tadi nafsu ya, nafsu yang mengajak kepada keburukan dengan nafsu yang dirahmati Allah. Ini gimana? Ya, ada hawa nafsu yang memang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia itu tidak ada hasrat untuk berbuat keburukan. Ya, ada hawa nafsu itu yang memang karena sudah terlatih, dia ini takut kepada Allah, sehingga tidak timbul keinginan untuk seperti itu. Apakah setiap nafsu itu pasti mengajak keburukan? Secara default iya. Secara umum? Iya, secara asal. Jadi kecuali kan dikendalikan. Kecuali yang Allah berikan hidayah, petunjuk. Tentu namanya hidayah ini kan ada sebabnya. Sebab-sebab hidayah. Orang kenapa kok dia ini bisa menahan hawa nafsunya? Nggak ada hasrat untuk berzina, nggak ada hasrat untuk ya menyakiti orang lain, mengambil hak orang lain. Nggak ada keinginan untuk itu semua. Karena memang Allah berikan hidayah. Kenapa Allah berikan hidayah? Karena memang dia yang mencari jalan hidayah itu. Ya, dia yang memang mencari jalan hidayah. Ibarat seperti gini jamaah. Orang yang usianya 80 ke atas, ya, dengan orang yang masih muda, usianya 20-30an. Apakah sama hasratnya kepada wanita? Hah? Tapi ini bedanya karena usia, bukan karena hidayah. Ya, orang yang sudah usianya mungkin 80-90 ya sudah nggak ada hasrat. Ya, beda dengan yang masih muda, umur 20-30 ini bergejolak hasratnya. Dorongan untuk melakukan maksiat kepada Allah itu besar.
Tapi tidak menutup mata, menutup kemungkinan yang usia 20-30 yang masih muda ini ternyata tidak ada hasrat juga untuk berbuat maksiat. Kenapa? Karena memang dia sudah menemukan kenikmatan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia sudah menemukan kenikmatan. Jadi kemaksiatan itu sudah dianggap sama dia sesuatu yang nggak enak, barang nggak enak gitu loh. Ini disampaikan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dalam pembahasan tentang al-masalih wal mafasid, tentang maslahat dan mafsadat. Di sela-sela pembahasan, apakah ada sesuatu yang murni mafsadat? Ada nggak sesuatu itu yang secara total 100% mafsadat, nggak ada maslahatnya? Nggak ada. Tapi sebagian mengatakan ada. Kata saya Sulaiman Ar-Ruhaili, kita melihat segala sesuatu itu pasti tercampur antara maslahat dan mafsadat. Contoh misalnya sholat. Sholat ini maslahat atau mafsadat? Maslahat. Tapi ternyata ada mafsadatnya. Apa mafsadatnya? Capek, kemudian waktu tersita, ya, kemudian istirahat berkurang, ya kan, lelah. Ya, maslahatnya yaitu menjalankan ketaatan kepada Allah. Demikian juga maksiat. Maksiat itu maslahat atau mafsadat? Mafsadat, tapi ada maslahatnya. Apa? Yaitu mendapatkan kenikmatan. Baik. Tapi dibantah sama Syekh, enggak. Sholat itu murni maslahat, tidak ada mafsadatnya. Kok bisa? Bagi orang-orang yang memang sudah mendapatkan kenikmatan dalam sholat. Ya, Nabi SAW, wa ju'ilat qurratu aini fis sholah. Allah jadikan kesenanganku itu adalah pada sholat. Jadi Nabi merasakan kenikmatan, kelezatan ketika melaksanakan sholat. Berarti ada mafsadatnya enggak kalau kayak gini? Enggak ada. Ya, tapi jangan juga seperti yang dikatakan seorang Habib itu ya. Ada Habib siapa itu katanya, saking lezatnya sholat sampai nggak kerasa keluar air mani. Loh, kok lezat melayui nang kono? Berarti itu memang jorok uteke pas sholat gitu. Sehingga kalau sholat itu katanya nggak bisa lama-lama. Karena kalau terlalu lama sholatnya keluar air mani. Sholatnya jadi cepat. Itu alasan itu. Iya, membenaran gitu. Bukan itu kenikmatan kok dikaitkan sama hal-hal gitu. Memang uteknya ngeres itu uang itu memang. Ya. Antum misalnya mendapatkan apa? HP. Apa keluar air mani jangan? Nah, punya HP baru mahal. Nikmat apa enggak? Nikmat. Punya rumah mewah, nikmat apa enggak? Apa keluar air mani? Apakah selalu kenikmatan itu keluar air mani? Nah, itu tadi. Sholat betul, Nabi SAW itu merasakan nikmat ketika sholat. Cuman bukan berarti kemudian tadi diarahkan kepada air mani. Ya. Demikian juga kata beliau, maksiat. Kemaksiatan itu murni mafsadat, tidak ada maslahatnya. Karena orang melihat bahwasanya maksiat itu seperti berzina, kan dia mendapatkan kenikmatan ketika berzina. Ya kan, berarti ada maslahatnya. Maka kata Syekh Sulaiman, enggak. Bagi orang-orang yang memang hatinya ini, jiwanya itu bersih, dia tidak menemukan kenikmatan sama sekali pada kemaksiatan. Ya, dia enggak menemukan kenikmatan. Justru yang ada adalah ketidakenaan. Apa ketidakenaan? Ketidaknyamanan, kegelisahan, pokoknya gak enak, mendapatkan ketidakenaan justru. Maka berarti maksiat itu murni mafsadat, gak ada maslahatnya. Demikian juga amal soleh itu murni maslahat, tidak ada mafsadatnya. Ya, wallahu a'lam. Terakhir. Tadi Pak Ustadz mengibaratkan pemimpin yang berasal dari apel busuk tadi Pak Ustadz ya. Berarti berasal dari keranjang apel busuk dari pemimpin. Yang saya tanyakan akhirnya kan larinya ke masyarakat yang
yang salah dan harus dibenarkan dulu dengan masyarakat. Apakah 100% semacam itu Pak Ustaz? Sedangkan kan ada masyarakat yang tidak melakukan hal-hal yang salah Pak Ustaz. Iya kan, masyarakat, namanya masyarakat itu dikembalikan kepada aghlab, ya, keumuman mereka. Allah mengatakan dalam surat Al-Anfal, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian terhadap musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang dolim saja di antara kalian. Jadi yang kena juga orang-orang yang beriman, orang-orang soleh. Nah, namanya musibah, apakah hanya menyapu orang-orang yang dolim? Enggak. Antum lihat banjir atau tsunami atau gempa, apakah cuma orang-orang ahli maksiat saja yang merasakan? Enggak. Orang-orang beriman juga kena dampaknya. Ya. Maka tadi betul, yang tidak ikut-ikutan berbuat maksiat, berbuat dolim, mereka tidak kena dosanya, tapi mereka kena dampaknya. Ya. Wallahu a'lam. Kita cukupkan majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.